Halo, selamat malam Sobat Perempuan Berkisah. Selamat datang, selamat bergabung di Instagram Live Perempuan Berkisah pada malam hari ini. Kita akan ngobrol bersama Mbak Anastasia Satrio. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang biasanya yang spesialisasinya biasanya di psikologi anak dan remaja. Malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana relasi ibu dan anak perempuan bisa menjadi pangkal penyebab perempuan terjebak dalam toxic atau abusive relationship. Nah, ini isu yang sangat menarik ya untuk dibahas. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang bisa relate dengan yang akan diobrolin pada malam hari ini. Sambil kita menunggu Mbak Anas untuk bergabung sama kita, teman-teman silahkan mempersiapkan buku catatannya ya, karena biasanya kalau live sama Mbak Anas ini meskipun kayaknya ngobrol santai tapi banyak banget nih isu yang banyak banget poin-poin yang perlu dicatat. Semuanya penting dibahas sama Mbak Anas. Nah, udah bergabung sama kita. Halo, selamat malam Mbak Anas. Sehat? Sehat abis mandi nih. Segar ya kelihatan, rambutnya masih basah-basah. Masih semangat ya? Udah di bulan kedua lebih nih kita PSBB di rumah aja. Tapi mudah-mudahan masih semangat aja. Malam hari ini isunya Mbak Anas adalah topik yang akan kita bahas ini topik yang rasanya ini banyak banget nih dirasain sama teman-teman dan sobat perempuan berkisah karena kira-kira di perempuan berkisah itu yang sering kita terima cerita-cerita dari sender itu antara lain adalah relationship yang toxic atau abusive. Nah, ini sangat menarik banget nih karena nanti Mbak Anas akan menjelaskan tentang pangkal permasalahannya nih karena pasti banyak teman-teman yang bertanya kok aku sih kenapa ini terjadi padaku gitu ya. Oke. Mbak Anas tadi aku udah memperkenalkan Mbak Anas, tapi aku ingetin lagi ke teman-teman yang mungkin baru bergabung. Mbak Anastasia Satrio ini adalah seorang psikolog klinis yang spesialisasinya adalah psikologi anak dan remaja, betul ya, Mbak Anas? Betul. Nah, biasanya harusnya praktek di sekitaran Jakarta Selatan ya, Mbak. Cuma karena lagi pandemi ini, jadi cuma terima konsultasi online. Sama beliau ini sangat aktif teman-teman untuk mengedukasi soal-soal psikologi di Instagramnya. Jadi teman-teman boleh ikutin ya. Oke, Mbak Anas dan sobat perempuan berkisah semuanya kita tanpa berpanjang lebar lagi karena waktunya juga sangat singkat. Mbak Anas silakan dijelasin dulu dong tentang topik yang akan kita bahas pada malam hari ini sebenarnya hubungannya di mana sih kalau kok bisa relasi antara ibu dan anak yang itu kan banyak terjadinya pada masa kecil ya, kecil sampai remaja. Tapi kok bisa menyebabkan perempuan itu di masa dewasanya terjebak dalam hubungan yang toksik atau abusive gitu. Itu sambungannya di mana tuh? Silakan Mbak Anas. Thank you. BTW suara saya feedback ya? Ada feedback ya? Coba. Atau nggak usah pakai ya? Iya, cuma kalau nggak pakai headset. Ya. Masih? Oke. Nggak. Oke. Ya, sip. Oke, selamat malam teman-teman. Baru pertama kali live dari Perempuan Berkisah. Saya dulu fans beratnya dari Perempuan Berkisah karena sangat berani dan penuh kemanusiaan dalam menyampaikan situasi-situasi yang mungkin teman-teman pikir hanya ada di sinetron. Wah, jangan salah, hidup sehari-hari bisa lebih parah daripada sinetron ya, Dok ya. Nah, iya, benar. Betul. Nah, untuk Mbak Anas ini Mas bilang suaranya gemak nih mungkin. Oh iya. Kalau headset dilepas. Oke, gini lebih jelas?
Nah, coba teman-teman nanti kasih tahu ya kalau suaranya bergema Iya, lagi ya. Oke, oke. silakan dilanjut, Nas. Nah, sebenarnya bukan suatu hal aneh. Jadi sebenarnya ini masih basic dari ilmu perkembangan anak ya, ilmu psikologi anak, bahwa hubungan dengan ibu maupun dengan ayah. Jadi hari ini karena waktu yang terbatas tentang ibu dan kita yakin sebenarnya ini nggak cukup ya 1 jam membahas ini. Tapi intinya teman-teman dapat garis besarnya dan ini bukan sesi curhat tapi dapat pemahamannya dulu bahwa relasi dengan orang tua atau siapapun pengasuh kita di awal kehidupan kita, di 7 tahun pertama kehidupan kita, apalagi sampai kita bersama di masa remaja, terus sebelum menikah atau sebelum berrelasi, intinya itu menjadi blueprint atau cetakan awal gimana sih caranya berinteraksi. Dan kita nggak tahu bahwa ada cara lain loh untuk kita berrelasi yang lebih sehat dibandingin yang kita kasih di orang tua. Makanya saya sendiri, walaupun saya juga senang melakukan edukasi kesehatan mental, tapi waktu kuliahnya saya terpanggil buat menjadi psikolog anak karena menurut saya anak-anak ini nggak ada pilihan. Kalau orang tuanya kasihnya kasar, ya anaknya cuma tahu kasar. Kalau orang tuanya cuma tahu mengabaikan anak atau menganggap mengasuh anak itu seperti ngasih makan anak ayam, yang penting dikasih makan, kamu jangan banyak bacot, udah bagus kamu dikasih hidup. Dia cuma tahu itu. Nah, kalau teman-teman atau kalau kita, bahkan saya pun tidak sadar, tidak tahu ada cara lain yang lebih sehat dalam berinteraksi, dalam relasi antar orang lain yang lebih intimate dalam romantic relationship, ya kita pakai pola awal yang kita pakai di keluarga. Misalnya sebagai contoh, saya datang dari keluarga dan saya anak pertama perempuan yang dulunya saya sulit banget untuk berkata tidak, saying no. Jadi yang terjadi apa? Di hubungan masa dewasa saya sering banget kayak ngerasanya kok dimanfaatin orang. Terus habis itu kok sayanya harus yang berkorban berdarah-darah buat orang lain. Dan menganggap kebahagiaan saya adalah kalau orang lain tuh bahagia. Tapi nggak peduli, nggak usah mikirin saya bahagia apa enggak. Dan ini bukan hanya terjadi bahkan di romantic relationship, bahkan di relasi pekerjaan pun seperti itu. Nah, apalagi di romantic relationship. Jadi saya sulit menemukan pasangan yang rasanya aman. Karena saya selalu di kepala saya kayak, aduh saya udah good enough belum ya buat pasangan saya? Aduh saya udah baik belum ya buat dia? Aduh dia bakal tinggalin saya nggak? Kenapa? Karena itu pola yang saya pelajari waktu saya kecil, bahkan ya sampai 2-3 tahun lalu di relasi di rumah gitu. Karena ibu saya cukup tiger mom dan biasanya ibu saya Chinese, ayah saya Jawa. Jadi kalau di keluarga Chinese itu biasa kalau misalnya kita dapat nilai 70 ditanya kenapa nggak 80, dapat 95 aja ditanya kenapa nggak 100. Jadi feeling never good enough itu selalu ada. Saya yakin ini bukan hanya masalah cultural, tapi orang tua kita hidup di masa yang sulit secara ekonomi sehingga mereka berpikir kalau kemampuan akademis itu adalah satu-satunya cara buat sukses. Padahal zaman sekarang kita lihat ya, everything is possible, anything can be anything. Jadi kita suka berpikir bahwa harus pakai satu cara itu. Lalu ya orang tua kita dengan segala baggage masa lalu mereka belum punya privilege buat ada sesi-sesi kayak gini. Untuk mereka sadar bahwa kesehatan mental dan kesehatan emosi itu juga penting loh. Apalagi ada mindset di budaya Indonesia kan, orang tua yang paling baik itu adalah orang tua yang menderita, yang berkorban buat anak. Makin saya menderita, makin saya ibu yang baik, makin saya ayah yang baik. Padahal kalau mereka menderita, mereka nggak happy, apa yang mau dibagi ke anak? Yang ada anak jadi samsak emosi. Kamu nih begini gara-gara mama ya gitu. Kamu nih bikin capek mama ya, kau bikin susah mama ya. Wah itu kata-kata yang cuma 1 kalimat, 2 kalimat. Tapi buat seorang anak, lalu anak ini atau kita bertumbuh menjadi dewasa, itu jadi trademark di kepala yang perlu diproses. Kalau enggak, kita juga dapat pasangan yang kayak gitu lagi. Dulu saya punya pasangan tuh yang istilahnya unavailable emotionnya. Jadi udah punya ibu yang dulu kalau saya share joy dia nggak bisa share joy. Kayak mah ini seru deh. Oh gitu. Akhirnya apa? Ketemu pasangan yang gitu lagi kan kayak oh my god, kisah horor berulang. Maka dari situ saya sendiri pergi konseling ke psikolog, ke terapis supaya saya di dalam diri saya punya pola-pola baru. Jadi manusia itu sangat kayak komputer sih. Sebenarnya semua yang saya jelasin ini sangat logika dan bisa teman-teman pahami. Psikolog itu nggak bisa baca pikiran. Saya bukan dukun. Tapi kita belajar informasi-informasi apa yang diperlukan dan melihat pola-pola. Nah, ketika saya menyadari pola saya tuh tahu saya tidak bisa menyembuhkan diri saya
diri sendiri, saya konseling untuk belajar relasi yang sehat itu yang seperti apa. Bahwa relasi sehat tuh kita di tengah win-win solution. Dan itu benar-benar mengubah hidup, dan hanya dari saya yang berubah, pasangan saya juga ikut berubah. Gitu. Oke, Mbak Anas, ini tadi ada beberapa poin yang aku catat dari yang Mbak Anas jelasin ini. Jadi yang paling penting itu adalah, tadi saya salah dengar nggak ya, 7 tahun pertama kehidupan? Iya, bahkan waktu di masa kandungan. Termasuk dari masa kandungan juga ya. Dan Iya. itu terjadi pada siapapun yang mengasuh kita. Jadi tidak secara spesifik pada ibu aja ya. Ayah pun Iya. bisa, nenek, atau siapa yang pada waktu itu mengurus kita pada waktu Iya. kecil ya. Iya, emotional investment, investasi emosi sama kita tuh siapa aja. Nah itu ada perbedaannya nggak Mbak Anas antara kalau hubungan yang tidak menyenangkan ini dilakukan oleh ibu atau dilakukan oleh ayah atau dilakukan oleh nenek atau pengasuh yang lain gitu, misalkan ART-nya gitu, itu ada perbedaan nggak? Ada bedanya. Nanti efeknya di masa dewasa. Iya, ada bedanya karena saya sendiri mendalami psikologi perempuan. Itu misalnya kalau teman-teman tahu nama Ibu Nani Nurrahman, Profesor Saparina Sadli, mereka pionir-pionir psikologi perempuan yang khas Indonesia. Karena kalau hanya baca dari literatur barat itu agak beda. Tapi gini, kalau bersama dengan ibu, kita punya pengalaman ketubuhan yang sama-sama di tubuh perempuan. Dan terbentuknya kepribadian manusia, terbentuknya kepribadian kita itu gabungan teman-teman. Istilahnya biopsikososial, gabungan biologis, psikologis, sosial. Nah, yang paling mirip kita sama ibu atau kita sama ayah? Sama ibu, secara biologis sama-sama perempuan. Psikologis dari lingkungan kita, lingkungan budaya patriarki ini punya banyak tuntutan ke perempuan, harus ini, harus itu. Ada mindset perempuan yang ideal harusnya kayak gini menurut patriarki gitu kan. Nah, sehingga biopsikonya itu mempengaruhi, bio dan sosial ini mempengaruhi psikologis kita. Berapa banyak kita tumbuh kembang, orang-orang itu ngasih komentar, ih mirip ya sama mamahnya, oh yang ini lucu ya mirip sama mamanya, padahal itu malah menyulitkan seorang anak untuk nemuin jati dirinya ketika kita selalu dikomparasi sama ibu kita yang udah dewasa, kita tuh masih anak-anak gitu. Atau begitu kita remaja lagi pengen cari bentuk dirinya sendiri, sama-samain lagi sama ibunya, akhirnya makin muncul pemberontakan. Lalu juga kalau ibu kita masih terjebak sama budaya patriarki, emang yang sering melanggengkan budaya patriarki cowok? Enggak, cewek juga yang suka nanya-nanya kapan nikah, kapan kamu punya anak lagi, siapa? Cewek. Yang suka gosip-gosipin gak jelas soal cewek, siapa? Cewek juga gitu. Jadi kita juga perlu sadar banyak perempuan yang masih terjebak sama cara berpikir patriarki. Maka yang kita hilangkan tuh bukan laki-laki atau perempuannya, tapi mindset patriarki. Kita perlu terbebaskan dari mindset bahwa ada yang lebih unggul dari perempuan. Sebenarnya kan kita sama-sama manusia. Nah, jadi ketika ibu kita terbawa nih, juga gini, kita perlu ingat di zaman itu, ibu atau nenek kita pun tidak punya kesempatan untuk mendiscover dirinya sendiri. Langsung abis lulus, mungkin dulu cuma sekolah SMP, SD, nikah gitu nenek kita. Lalu dia dimasukin brainwash, indoktrinasi, oh perempuan yang baik itu yang jaga rumah, jaga suami, apapun yang terjadi tetap di rumah. Lalu ibu kita lahir dengan zamannya. Ibu saya cukup beruntung karena dia satu-satunya perempuan yang bisa berhasil mendapat pendidikan tinggi, gitu, bisa sarjana. Tapi ibu-ibu yang lain, kalaupun dia nggak ada kesempatan, dia nggak pernah tahu tuh rasanya. Kayak kita zaman sekarang nih, rasanya punya uang sendiri buat beli barang yang kita suka tuh kayak apa sih? That feeling of empowerment and powerful becoming yourself nggak pernah didapetin ibu-ibu di eranya mereka. Sehingga yang mereka tahu ya jadi perempuan tuh jadi benalu buat pasangan. Jadi mau pasangan saya ngelakuin kita kayak samsak apapun, saya tetap bertahan. Nah, ibu itu kan punya emosi. Emosi itu kan energy in motion. Energi yang perlu disalurin, dia nggak bisa berubah bentuk. Akhirnya ketika ibu kita juga dulu nggak tahu caranya mengelola emosi gimana, bahkan mungkin kalau punya saudara atau tetangga kan diajarin nggak boleh ngomongin hal-hal gini, aib kan katanya ngebuka aib keluarga kalau kita ngomongin hal-hal yang terjadi di rumah. Ya ditahan terus. Masalahnya daya tahan emosi kita tuh kayak tong sampah, mau berapa lama ditahan. Kita aja sehari 2 hari sekali tong sampah harus kita buang. Kita aja secara
secara fisik kita perlu buang air besar ya dok ya, itu tanda kesehatan Mm-mm. manusia ya kalau tiap hari bisa buang Mm-mm. air besar. Nah Iya. emosi ini mau ditahan sampai kapan? Kalau udah lebih lama munculnya jadi sakit-sakit fisik seperti autoimun, asma, bahkan kanker sekarang udah ditemukan itu adalah basicnya emosi bertahun-tahun yang tidak diproses. Tapi sampai sebelum terjadi penyakit di rumah itu suasananya pasti udah ngap banget. Jadinya ibu-ibu biasa menggantungkan kebahagiaan mereka sama prestasi anaknya, sama keberhasilan anaknya. Padahal itu secara perkembangan kesehatan mental, hidup anak ini jadi berat. Kok saya yang harus menyenangkan kamu sih? Pada tugasnya anak adalah yang bermain aja, bebas aja, nggak ada tuntutan. Terus juga yang kedua ada istilahnya namanya parentification, di mana anak-anak menjadi pengisi kebutuhan emosi orang tua. Misalnya si ibu datang, kita di budaya patriarki, bapak-bapaknya ini kan simbolis misalnya, nggak pernah dengerin, Mm-mm. nggak pernah ikut involve. Terus ibu, maksudnya manusia semua punya kebutuhan emosi kan, buat cerita, buat didengerin. Nah akhirnya ibu nggak bisa pasangannya, ibu ngobrolnya ke anak dengan konten muatan yang menurut saya atau kita bisa mikir itu harusnya buat orang dewasa, bukan bukan karena kontennya 17 plus, maksudnya muatan emosinya tuh muatan emosi yang nggak bisa anak-anak handle. Karena kan kalau anak-anak sampai sebelum remaja, kita itu memahami segala sesuatu tuh emosinya single. Jadi senang ya senang, sedih ya sedih, marah. Kalau udah mulai remaja sampai dewasa kan kita bisa pengen tapi males, mau tapi malu, gengsi tapi takut gitu loh. Yang Mm-mm. variasi-variasi gitu anak-anak nggak ngerti. Dan ketika kita dari kecil misalnya gini, aduh dengerin dong cerita ibu, aduh kamu paling baik ya, paling ngerti ibu, akhirnya apa? Si anak ini mengembangkan identitas diri, saya harus menyenangkan orang lain, saya harus berarti buat orang lain, dimulai dari berarti buat ibu, padahal itu harmful buat dia, karena sebagai anak, dia belum punya tuh kekuatan buat memahami emosi orang dewasa. Sehingga akhirnya kita tumbuh menjadi anak yang mencari pengakuan dari lingkungan luar, karena nggak terbiasa mengetahui keberhargaan diri di dalam. Yaitu misalnya dulu kalau kita sanggup pakai prestasi, kalau enggak kita mulai suka tampil-tampil yang dihargai orang. Tapi itu sebenarnya untuk mengisi kekosongan kita. Dan bahaya banget kalau kita nggak sadar ini. Dan dari hasil penelitian saya, banyak sekali yang masuk ke dunia pernikahan itu karena ingin escape dari kehidupan keluarga. Tanpa dia sadar, selama pola dalam diri nggak diubah, itu kayak masuk mulut singa ke mulut buaya gitu. Dan menurut saya bahkan mungkin sampai tahun 2020 ini banyak sekali perempuan yang berpikir pernikahan adalah solusi dari segala sesuatu. Saya nggak ngerti deh orang bisa mikir kayak gitu. Bahkan yang kayak capek kuliah, aduh capek kuliah nikah aja. Emang lu pikir nikah lebih gampang daripada kuliah? Gampang kan kuliah, kalau lu bosen tinggal pindah. Emang kalau bosen sama pasangan segampang itu? Itu dulu sih dok. Oke, oke. Wah, ini yang ternyata sambungannya ini lumayan kompleks ya, tapi sebenarnya bisa dirunut secara logika ya Mbak ya. Jadi aku Iya, ada nyatet bahwa sebenarnya ini efeknya kurang lebih sama dari pengasuh yang siapapun, ayah, ibu, mau figur laki-laki, mau figur perempuan, tua atau muda, terhadap anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya ya. iya, Tapi menjadi lebih spesifik dan lebih istilahnya berkesan di anaknya itu antara ibu dengan anak perempuan ya. Karena tadi ada pengalaman ketubuhan yang sama, yang itu yang membuat interaksi di antara seorang ibu dengan anak perempuan itu jadi sangat-sangat spesial, dan itu nanti yang akan mempengaruhi anak perempuan itu pada saat dia dewasa nanti ya. iya. Dan Dan tadi kayaknya berlanjut terus. itu ya, dan itu tadi kayaknya aku menangkapnya adalah bahwa pangkalnya adalah dari keinginan anak untuk mendapatkan validasi, yang Iya. sebenarnya adalah validasi dari ibunya selama masa kecil itu yang tidak bisa didapatkan ya. Mm-mm. Lalu dicari di orang lain begitu ya. Itu yang membuat perempuan-perempuan ini setengahnya bukan victim blaming nih, tapi tidak sengaja menjebloskan dirinya ke relationship yang toxic. Gitu ya Mbak Anas Iya. ya. Iya, apalagi Nah, kan di lingkungan kita, kita selalu diajarin semua validasi itu eksternal.
Kalau misalnya ditanya, misalnya kalau belum memproses diri ditanya, kamu berharga nggak? Kata ibu saya sih saya berharga, kata pasangan saya jago masak. Nggak, menurut kamu sendiri, kamu rasanya gimana? Nggak tahu gitu. Nah, selama kita belum bisa jawab dan kita belum yakin kita tuh berharga apa enggak, kita jadi kayak Tarzan gitu, ngegantung-gantungin kebahagiaan kita sama orang lain, sama status di luar kita yang itu selalu tidak permanen ya, itu selalu sementara gitu. Jadi penting banget, bahkan harusnya kalau sebelum menikah atau sudah menikah dan mau merediscover diri lagi, karena tidak ada kata terlambat untuk benar-benar mengenal diri yang di dalam, karena itu benefitnya luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga penting untuk kita benar-benar cari tahu diri kita yang di dalam itu seperti apa, seberapa berharganya kita. Misalnya saya nih, saya dengan status saya sebagai psikolog anak, saya berharga nggak? Pasti berharga. Tanpa psikolog anak, saya sebagai anak, saya berharga nggak? Sekarang saya bisa bilang, saya tetap berharga jadi manusia. Tapi dulu-dulu, saya kalau nggak ada prestasi saya nganggap saya nothing. Nah, ini yang bahaya buat kesehatan mental dan akhirnya menjebak kita masuk ke toxic relationship. Validasi yang berasal dari internal diri kita sendiri ya, tanpa memperhatikan semua omongan-omongan orang ya. Nah, ini silakan dicatat nih teman-teman, validasi dari diri sendiri. Nah, terus saya mau tanya dulu nih Mbak Anas, tadi juga ada teman yang bertanya, ini apakah berlaku juga untuk anak-anak korban perceraian atau yang memang dia tidak punya figur ibu sama sekali? Itu gimana Mbak Anas? Biasanya kalau kita nggak punya figur ibu atau di beberapa kasus ibunya meninggal sebelum dia masuk ke masa remaja, padahal biasanya kita nggak dapat role model menjadi perempuan, becoming a woman kan dari ibu. Jadi kalau nggak ada ibunya, dia nyari figur-figur ibu yang lain. Biasanya ada, entah itu guru sekolah atau omanya atau tantenya, pasti ada imprint kayak gitu. Yang kedua adalah tadi sama apa enggak kalau keluarga bercerai. Nah, makanya saya pribadi 2 tahun belakangan ini selalu sangat passionate membantu anak-anak dari korban keluarga bercerai supaya dia punya mindset seperti teman-teman di home adalah yang broken itu rumahnya bukan kamu. Itu pemahaman yang dari kecil harus kita bangun karena nggak tiba-tiba. Kalau enggak, dia yang masuk lagi ke siklus toksik karena itu yang dia lihat sehari-hari. Ini tuh ibaratnya tuh kayak kita anak Afrika dari kecil lihatnya tuh air tuh hitam. Jadi kita pikir air hitam. Jadi kita pikir relasi harus selalu gaslighting, harus selalu victimize, harus selalu menekan, harus selalu pakai ancaman. Kita pikir relasi kayak gitu. Padahal relasi itu ya harusnya kayak air yang warna putih. Harusnya relasi itu kita bangun pagi, rasanya dada segar, ada rasa aman, inner security bahwa apapun saya tetap diterima, apapun saya tetap berharga, paling nggak buat diri saya sendiri. Dan saya berhak loh mendapatkan kebahagiaan yang membuat saya hidupnya panjang gitu, nggak hidup kita pendek gara-gara tertekan emosi. Jadi itu bisa digunakan untuk anak-anak yang broken home, itu sangat butuh dianya sendiri pakai perspektif anak adalah bagaimana dia tetap merasa dirinya berarti. Itu ada cara-caranya juga. Mungkin satu hari kita bisa bahas juga. Oh, boleh. Jadi karena ini adalah mindset anak-anak ya. Jadi ketika mereka yang awalnya kosong lalu diisi oleh informasi-informasi termasuk pengalaman-pengalaman, dan pengalaman pada masa kecil itu yang dianggap sebagai pengalaman yang benar ya. Benar. Nah, ini yang tercatat di dalam bawah sadarnya dia, lalu ini termuncul lagi ketika nanti pada saat dewasa dia mencari pasangan. Ya, sambungan harus sesuai dengan seperti pada waktu masa kecilnya gitu ya. Walaupun kita udah sadar nih, biasanya gini, sering dapat nggak sih pengalaman atau kita sendiri gini, saya nggak mau jadi kayak ibu saya nggak mau dapat pasangan kayak bapak saya yang suka mukulin. Tapi selama itu hanya kesadaran di pikiran sadar, padahal 90% perilaku kita dipengaruhi oleh ketidaksadaran kita, otak kita itu cari yang familiar, bukan cari yang sehat. Sama aja kayak kita kecil nih, makannya cireng, makannya micin. Udah tahu makanan yang sehat, begitu kita stres carinya yang makanan-makanan yang familiar. Kayaknya kayak makanan masa kecil. Sama, kita udah usaha nih cari pertemanan. Misalnya kenapa dari 100 temen cowok, kita kok tertariknya hanya spesifik-spesifik ini. Kalau dilihat polanya, dia tipe-tipe yang familiar sama pengalaman kita sebelumnya, di masa kecil atau dalam keluarga mirip sama figur-figur laki-laki di hidup kita. Makanya kalau kita tuh sadar, kita besar di lingkungan yang brengsek, kita harus benar-benar memproses diri kita. Kalau enggak, dia di-hijack sama alam bawah sadar kita, dia pick up lagi yang familiar, padahal yang familiar ini nggak sehat gitu.
meskipun kita sudah menyadari bahwa itu adalah relasi yang tidak benar, itu relasi yang salah gitu ya. Iya Nah, kan, aku sadarnya baru di sini. Yang perlu kita sadar tuh di sini. Nah, makanya butuh proses. Kalau nggak mau pergi ke psikolog, walaupun sekarang lagi banyak yang gratis, teman-teman bisa sering lakuin relaksasi napas, meditasi, lakuin journaling. Saya merasa apa? Makin kita bisa mengenali diri kita yang di dalam, makin kita punya kontrol atas hidup kita. Makin kita nggak mau buka-buka si kotak Pandora ini, dia kebuka di saat yang kita nggak punya kesadaran, kesannya sih awalnya nggak mirip sama orang tua kita. Pas lama-lama kenal, anjir kok persis sama ya. Itu berarti indikasi alarm bahwa yang di dalam sini belum selesai diproses. Karena apa yang terjadi di luar hanyalah representasi apa yang di dalam. Bagaimana relasi kita dengan lingkungan luar, itu representasi indikator bagaimana relasi kita sama diri kita sendiri. Makanya sekarang kalau saya pribadi juga banyak sharing soal self-love, self-care. Karena gimana cara kita sendiri mencintai, merawat diri kita, inner talk yang kita sering omongin sama diri kita, itu set the tone, bikin blueprint lagi buat seluruh orang di hidup kita, memperlakukan kita. Jadi kalau kita sampai diperlakukan kayak samsak, kayak gedebuk pisang sama orang lain, kita tanya balik sama diri kita, sudahkah kita benar-benar menghargai diri kita, dan melakukan cara setiap hari buat self-care diri kita, karena itu yang menentukan. Oke. Wah, ini jadi agak repot nih, Mbak Anas, karena tadi Mbak Anas bilang kan sebenarnya banyak sekali yang tidak kita sadari. Kira-kira 90% itu kita tidak menyadari gitu kan. Saya mungkin sekalian sharing ya, saya juga adalah survivor dari kekerasan dalam pacaran. Dan waktu saya pergi ke terapi, dari terapis itu bilang bahwa pangkalnya adalah karena saya tidak pernah punya kedekatan emosional dengan ayah saya. Padahal saya sama sekali tidak menyadari itu. Menurut saya, ayah saya pahlawan saya. Dia adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab di rumah. Dia sangat sayang dengan anak dan istrinya. Dia merokok pun tidak. Dia selalu pulang ke rumah, selalu kebutuhan saya, ibu dan adik saya itu tercukupi semua. Tapi kenapa gitu, saya waktu itu sempat berpikir, kenapa ya kok bisa ya, saya dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang religius, kenapa bisa akhir jatuh ke orang yang seperti ini gitu. Nah ini tadi juga ada yang nanya nih, hubungan sama ayah itu yang seperti gimana, ada nggak sih sikap-sikap yang spesifik yang tidak disadari sebenarnya, tapi itulah yang menyebabkan seseorang terjebak di toxic relationship itu. Iya, kalau bicara soal ayah tuh sebenarnya gini, sebenarnya mau ayah sama ibu sama. Yang sekarang saya suka lagi bahas beberapa kali itu namanya conscious parenting. Penulisnya itu Dr. Shefali, dia psikolog di New York. Kalau di Amerika kan jadi psikolog tuh harus S3. Jadi conscious parenting tuh ada gini, gimana kita bisa connect sama anak tergantung seberapa kita sendiri connect sama diri sendiri. Makanya tadi saya bilang, ketika kita sudah mulai berlatih connect sama diri kita, benefitnya tuh kayak 2-3 kali banyaknya gitu. Karena kalau kita connect sama diri, membantu orang lain yang kita ketemui, kok orangnya bisa lebih baik, lebih menghargai kita. Termasuk kita jadi tahu caranya connect sama anak. Karena ini nggak ada rumusnya. Bukan, ya tadi kan kesannya perfect banget ya orang tuanya dokter Sandra gitu. Tapi selama relasinya gini, nggak ada kedekatan emosi yang bikin hangat di sini, apalagi sebenarnya menurut saya jadi orang tua tuh dua. Pertama, kita perlu belajar mengelola emosi diri kita sendiri, manage stress. Yang kedua, teman-teman atau yang mendengarkan ini sangat perlu tahu knowledge tentang anak, perkembangan anak. Kayak kenapa anak umur 2 tahun suka banting-banting barang? Apakah karena dia sengaja bikin kesel, bandel, atau itu karena perkembangan otaknya? Kenapa di masa remaja kalau kita ngomongnya lebay, kalau I love you sayang, lebay, dia ninggalin kita. Kenapa ada masa dia suka ngomongnya enggak, itu emang dia sengaja mau nakal atau perkembangan otak dan perkembangan psikologisnya. Itu yang harus kita paham. Jadi suka mikir kalau misalnya orang nyetir aja mesti ada kursus surat izin mengemudinya, harus ada ujiannya. Mungkin orang suka mikir, oh karena saya anak bisa lahirin, bisa bikin sendiri, seakan-akan saya nggak perlu belajar buat menyiapkan anak ini. Sesederhana di level tentang menyusui aja, walaupun dari kecil kita punya payudara, kita harus belajar loh cara nyusui yang bener tuh kayak gimana. Apalagi mengurus anak yang sampai 24 tahun lah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi kalau ditanya
kok bisa nggak connect ya, bisa jadi dia sendiri pun nggak tahu cara connect sama dirinya gimana. Makanya kita sekarang untuk belajar keluar dari victimized mindset ya tadi, setelah umur 23 tahun saya yang bertanggung jawab sama diri saya. Saya punya tendensi insecure ya, karena datang dari keluarga yang banyak ancaman, tapi habis itu ya kalau cuma nyalahin keluarga apa jadinya? Ya saya ambil alih, ambil power. Oh ya, saya punya insecure, menyadari. Saya menyadari saya lagi insecure, terus kayak ngobrol sama sisi diri kita yang umur 5 tahun. Kenapa sih Anas lagi insecure? Bukan kenapa nggak boleh ya, tapi pengen tahu. Kenapanya pengen explore. Oh, takut ya ini sampai kapan ya kita corona kayak gini. Terus Anas kalau insecure atau lawannya rasa cemas, itu adalah merasa aman. Yang bikin Anas ngerasa aman apa? Saya tuh banyak ngerasa aman itu kalau jadwal saya tuh nggak terlalu padat. Jadi ada waktu-waktu saya bisa santai, bisa drawing, atau bisa ngapain gitu. Jadi ketika saya ada waktu lebih santai, atau cuma dengerin musik, atau minum kopi yang saya suka, relax, itu membantu saya di hari ini. Jadi tadi juga ada pertanyaan, kalau langkah pertama kalau udah tahu gimana? Mulai dari self-care yang bagus di saat-saat ini. Seperti kita nih malnutrisi. Malnutrisi fisik, dokter Sandra bisa jelasin. Ini malnutrisi emosi kita. Saya berapa kali lagi sharing tentang kebutuhan emosi dasar manusia, mungkin nanti saya juga akan share di Instagram saya, sampai pertanyaannya gini, ini kebutuhan dasar manusia emosi sebanyak ini? Iya. Nggak tahu kan kita seumur hidup bahwa manusia punya banyak kebutuhan dasar seperti kebutuhan merasa didukung, kebutuhan didengarkan, kebutuhan dipercaya, kebutuhan dilindungi, itu yang harusnya dari kecil kita dapat benchmarknya supaya kita nggak nyari orang-orang brengsek buat jadi pasangan kita. Tapi kan di keluarga itu dianggapnya nggak ada. Ya udah manusia yang penting makan berprestasi. Nggak pernah dikasih tahu bahwa emosi itu ada loh bagian kebutuhannya dan harus dipenuhin. Nah itu. Wah, ini jadi buat teman-teman yang masih mau menikah nih ya, atau masih merencanakan punya anak, saran dari Mbak Anas tadi, banyak-banyaklah belajar, dimulai dari mempelajari tentang bagaimana komunikasi terhadap diri sendiri ya Mbak Anas ya. Terus sama mempelajari pola-pola perkembangan anak supaya benar-benar memahami anaknya nanti pada saat sudah punya anak ya. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang udah terlanjur nih istilahnya hubungannya dengan orang tua, dengan ibu, bahkan sudah di usia yang dewasa ini sudah toksik, sudah rusak, sudah tidak bisa, itu solusinya gimana tuh Mbak Anas? Apakah tetap perlu diperbaiki supaya ini hubungan dengan pasangan di masa sekarang bisa lebih baik juga? Apakah itu saling mempengaruhi atau gimana? Iya, tapi basicnya ini bukan kayak silaturahmi lebaran ya. Bahkan teman-teman nggak harus loh minta maaf ke orang tua kalau ngerasa nggak perlu. Atau kita ngerasa orang tua kita nggak don't deserve kita maafin. Bukan itu. Tapi ini koneksi kita sama diri kita dan memori-memori psikologis, memori-memori emosi yang ada di dalam diri kita tentang orang tua kita. Jadi makanya kita perlu ngelakuin self-care, inner self-talk. Karena ini kita lagi, kalau teman-teman tahu komputer, ini tuh kita lagi mau relearn. Dulu misalnya, coba teman-teman ingat, waktu dulu kecil, kalau kita sedih atau takut, orang tua kita ngomong apa? Misalnya kita pada umumnya nih di Indonesia dibilangnya udah nggak usah takut gitu aja kok, kamu takut penakut ya, di label kan, atau nggak usah takut. Nah kita inner talk tadi adalah menjadi reparenting, mengganti jadi peran orang tua kita ke diri kita yang sekarang. Kita lagi takut, kita bilang tadi, oh ya udah nggak apa-apa Anas, kalau takut Anas boleh ngerasa takut. Kadang-kadang digituin air mata bisa menetes sendiri. Saking dulu nggak pernah ada waktu kecil ngomong kayak gitu. Itu kita ngomongin ke diri kita sendiri. Jadi tugas kita menolong diri kita. Sekalipun sekarang udah punya anak, tujuan utama bukan gimana saya supaya anak saya mau main sama saya. Tadi juga dia nanya tuh, gimana saya supaya deket sama keponakan saya. Jangan tujuan awalnya itu. Tujuan awalnya adalah saya dengan diri saya, gimana ya saya bisa punya inner talk lebih baik. Kalau saya lagi nggak enak atau saya lagi down, dia nggak gampang ngejat saya. Kan paling self-kritikus paling besar yang di kepala kita. Kalau orang lain mah tutup pintu, matiin handphone, dia hilang. Yang di kepala ini yang tiap malam bikin overthinking, bikin baper. Ini yang kita harus manage gitu. Jadi itu dulu yang kita lakuin. Jadi tidak perlu untuk menghubungi orang tua lagi gitu, terus berusaha memperbaiki relasi lagi. Oh itu justru nggak perlu ya Mbak Anas ya? Nggak perlu. Kita ngerubah energi dalam kita dulu. Justru itu malah berbahaya. Nanti kalau nggak kan kayak, emang ya kamu dari dulu anak kurang aja. Waduh, makin tambah trauma lagi. Segera tutup telepon. Iya. Ya. Terus tadi juga dia termasuk tuh kalau misalnya
yang ibunya udah meninggal gitu misalkan ya, Nggak jadi apa-apa, malah nggak, bisa. malah nggak apa-apa ya. Oke, oke. Ya. Nanti ada teknik, nanti saya ceritain namanya Ho'oponopono. Itu tradisi Hawaii, tapi 4 kata universal adalah, ada di YouTube juga ada. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. 4 kata ini jangan harap dilakukan dulu ke orang-orang di hidup kita, tapi lakukan itu ke diri kita sendiri. Untuk kita minta Apalagi maaf Mbak, sama diri kita. Saya tulis Ho'oponopono dari bahasa Hawaii. Kata-katanya I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Di YouTube udah ada lagunya, jadi tinggal didengerin aja sambil santai. Oh, oke, oke. Ini Nah, juga kita bisa, termasuk untuk teman-teman yang istilahnya kayak mau memutus rantainya gitu ya. iya, Eh, karena dia juga Panas. lagunya ini juga mainnya di unconscious gitu. Jadi teman-teman tergantung tipe orang. Karena cara-cara self care juga tergantung tipe orang. Jadi nggak ada yang sama. Saya cuma kasih tahu 2 nih. Kalau teman-teman tipenya yang big picture, ya udah dengerin aja musiknya, terus rasain relax napasnya untuk hari ini. Biasanya bahkan di level sekarang itu nggak bantu tidur lebih tenang dan nggak banyak overthinking. Tapi kalau teman-teman butuh yang spesifik, teman-teman bisa pilih, oh hari ini, malam ini saya niatkan, saya mau bayangin saya waktu masa anak-anak. Saya inget tuh waktu itu saya ngeliat orang tua saya berantem dan saya takut sekali. Bayangin visual imagery istilahnya, terus itu kita dengerin lagunya. Terus nanti, oh ya saya mau masa remaja, atau kemarin di hubungan terakhir saya yang toksik nih, saya mau minta maaf sama diri saya, kok saya membiarkan saya bersama pasangan yang kayak gini ya gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama orang lain. Ini bener-bener journey kita sama diri kita di setiap fase-fase kehidupan. Nah, coba dia lakuin itu 2 minggu, sebulan, nanti boleh kontak saya. Biasanya ada perubahan yang kita rasain. Jadi kita start small. Perubahan untuk kesehatan mental kita, anggaplah itu perubahan 1 derajat, teman-teman. Jadi jangan, oh saya harus langsung jadi orang yang positif, nggak usah. Tapi 1 derajat aja berubah. Misalnya, selama ini saya kurang self-care. Saya pengen cari tahu, cara-cara self-care yang cocok buat saya dalam sehari 5-10 menit aja. Dilakuin 2 minggu, 3 minggu, itu perubahannya signifikan. Saya mau belajar kenalin emosi saya, karena emosi ada nama-namanya. Selama ini saya cuma bilang marah, sedih. Padahal di bawahnya marah dan sedih bisa ada kecewa, bisa ada takut, dan emosi itu kayak temperatur. Ada skala 1-10. Tiap hari saya pengen tahu, emosi saya tuh rasanya apa. Dengan dikenali aja emosi kita sudah jauh lebih baik. Dan ini saya share, ada apps namanya Moodpath untuk bantu track emosi. Ini juga membantu kita lebih kenal diri. Makin kita kenal diri, kita tahu cara handle-nya. Jadi ini adalah satu cara yang istilahnya solusi untuk semuanya ya, one solution for all, untuk Iya. mengatasi mengatasi emosi diri kita sendiri akibat trauma-trauma masa lalu, untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua juga yang mungkin tanpa kita sadari ternyata itu hubungan yang tidak baik ya, tidak sehat. Dan untuk kedepannya nanti kita untuk memutus rantai ini ya, Mbak, dari kesalahan orang tua, supaya, karena kan tadi Mbak Anas bilang bahwa ini sangat terkait dengan baggage-baggage masa lalu nih dari orang tua. Jangan sampai kita nantinya jadi orang tua terus tetap punya baggage juga, masih bawa baggage, terus kita salurkan tuh ke anak kita yang jadi tong sampah emosi kita gitu ya. Iya, dan jujur aja ini hal yang bisa dilakukan sendiri. Kalau saya sendiri ikut workshop, saya pergi ke psikolog. Jadi ini kalau teman-teman rasanya susah, emang bukan hal buat dilakukan sendiri gitu. Karena saya makanya cerita kayak gini untuk teman-teman dapat gambaran, tapi suatu hari please dibantu sama profesional. Karena walaupun ini nggak kelihatan, ini tuh kayak tingkat luka bakar tingkat 3, atau kita patah tulang gitu. Nah, itu yang kita perlu dibantu dulu gitu. Atau kayak kita belajar diving. Teman-teman pernah lihat nggak? Anak belajar diving, orang belajar diving langsung suruh nyebur sendiri 20 meter. Nggak ada. Mereka dibimbing dulu. Sampai lebih kenal sendiri. Ada orang nanya gini ke saya, Mbak, ini kan tentang diri kita. Ngapain dibantu sama orang lain? Lah justru itu. Karena tentang diri, gimana cara lihatnya? Nggak bisa. Kita butuh orang lain yang sudah belajar kenal dirinya untuk bantu guiding kita. Karena akhirnya at the end of the day, profesional yang sehat di bidang kesehatan mental itu tidak pernah paksain metode, tapi dia bantu teman-teman nemuin cara yang paling cocok buat diri kita, karena kita beragam banget manusia.
Tadi saya juga mau nanggapin, ada yang bilang, kok ibu saya sama saya nggak deket, tapi ibu saya sama neneknya juga nggak deket. Nah itu, pemahaman akan pola keluarga itu yang bikin saya juga ngeh, oh my God, ini pola berulang. Jadi waktu kita sekolah ya di Indonesia, teman-teman sering ya dapat tugas bikin pohon keluarga. Ya ampun, ternyata dalam Hmm. proses pemulihan kesehatan mental dan emosi, pohon keluarga ini informasi sangat-sangat penting untuk kita tahu pola-pola emosi yang nggak sehat di keluarga kita apa, dan apa yang nggak pengen kita terusin. Sama, ibu saya sama ibunya nggak deket. Saya sama ibu saya nggak deket, dan waktu saya tanya sama mama saya, Mah, mama merasa dicintai, manggilnya emak. Mah, mama merasa dicintai emak pas mama kapan? Lagi sakit. Dan saya juga ngerasa kayak gitu. Kan sakit juga ya, cuma merasa dicintai kalau lagi sakit. Jadi sering banget sakit demi mendapat perhatian. Padahal lebih enak Hmm. biasa-biasa aja dan kita bisa sayang-sayangan kan. Nah, dari situ saya belajar mengubah pola, bukan ke ibu saya dulu, tapi ke diri saya sendiri dulu. Nah, Mbak Anas, kalau untuk Mm-mm. teman-teman yang masih kalau tadi kan kayaknya kalau dari saran Mbak Anas itu kita justru Mm-mm. tidak perlu kalau kita betul-betul minta maaf langsung ke orang tua, berusaha memperbaiki. Mm-mm. Tapi artinya kalau memang orang tua Mm-mm. itu toksik, kita sebaiknya menjaga jarak gitu ya. Tapi gimana untuk teman-teman Iya, yang nggak. bisa keluar dari hubungan itu tuh, misalkan tetap tinggal dalam satu Mm-mm. rumah gitu misalkan, dan orang tuanya bilang kamu Mm-mm. tinggalnya di sini aja, nggak boleh ngekos, nggak boleh apa gitu. Nah, itu gimana? Nah, waktu saya belajar keluar dari rumah juga itu adalah langkah-langkah yang dibantu sama konselor atau psikolog saya. Karena kalau kita lingkungannya toksik, nggak ada pilihan lain selain kita keluar dulu dari lingkungan itu mencari kekuatan. Nah, ini saya aja balik ke rumah karena pandemi. Tapi setahun saya sudah tinggal sendiri, itu jauh lebih beda kekuatan saya dibandingin saya nggak pernah ada pengalaman keluar. Dan sebagai orang yang ada di siklus abuse, biasanya kita nggak enakan, kan gitu. Nah, itu balik lagi Mm-mm. kenapa psikologi perempuan penting. Katanya saya bukan anak perempuan yang baik kalau saya ninggalin ibu saya. Katanya saya bukan anak perempuan yang gini kalau nggak gini. Nah, itu yang bikin kita makin nggak bisa keluar dari siklus ini. Percaya deh, nggak ada yang bisa nolongin kita kalau kita sendiri nggak memperjuangkan hidup kita. Jadi tetap kalau saran dari Mbak Ana, startnya adalah kalau memang hubungan itu toksik, menjauh dulu dari sumber toksiknya, sumber racunnya itu ya, Mbak Anas Dan ya, jangan cuman meskipun tapi jangan cuman menjauh, tapi masa menjauh ini dijadikan sarana untuk nambahin skill-skill set kita untuk mengelola self care kita, belajar untuk punya healthy boundaries supaya kita bisa set the tone gitu, supaya nanti kalau balik lagi ke hmm, lingkungan itu, kalaupun harus itu kita udah punya kekuatan, atau kalaupun harus tinggal bareng, biasanya ini case by case karena kan saya psikolog klinis ya, saya nggak bisa bilang buat semua orang, case by case. Kalau yang mm-mm, mau nggak mau mesti tinggal bareng sama orang tua, itu kita bikin aturan waktu, kan kita udah kerja nih usia sekarang, lebih enak sebenarnya. Misal kita bilang kita di kamar jam segini sampai jam segini, kita keluar cuma 1 jam pas makan. Double nggak? mm-mm. Double. Di waktu lain kita di kamar. Demi mencegah kita makin terluka karena toksik gitu. Jadi ada cara-cara mitigasi lah sebenarnya, kayak penanganan bencana ini, bencana hidup sendiri. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, iya, iya. Ini termasuk juga untuk teman-teman yang masih berada di hubungan yang toksik ya dengan pasangan ya. Cara pertama adalah berusaha menjauh dulu dari si Mm-mm. racunnya itu, tetapi waktu menjauh itu Mm-mm. dimanfaatkan untuk mengembangkan diri ya, mengenali emosi, terus self care, terus self talk gitu-gitu ya. Nah, ini Mbak Anas ada yang bertanya nih, kalau Mm-mm. kita sama Iya. diri kita yang dalam nggak akan jadi gila kan Kak? Tuh ada yang Oh, nanya. iya, itu Heeh. kita salah salah pemahaman. Sama aja kayak yang nganggap psikolog itu kayak dukun gitu ya. Sama aja itu juga salah pemahaman. Kalau teman-teman tahu, anak-anak di sekolah internasional di Indonesia, di Jakarta, sama anak-anak yang sekolahnya di Eropa, di Denmark, sama Finland, mereka sering banget dari kecil ditanyain, what do you feel about yourself? How do you talk with yourself? Gitu. Jadi itu hal biasa gitu. Dan saya kan psikolog klinis tuh nggak nanganin orang gila. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah nanya nih saya, Mbak takut gak sama orang gila? Saya juga takut. Saya juga nggak ngurus orang schizofren gitu. Tapi orang-orang yang disebut makin gila atau punya isu kesehatan mental itu adalah ya seberapa itu mengganggu. Dan ini semua gradasi teman-teman. Kayak warna lipstick gitu. Saya punya kecemasan,
Saya punya kecemasan yang tinggi. Dulu waktu saya remaja saya pernah depresi klinis, tapi karena belajar mengelolanya itu, saya masih punya kecemasan tinggi itu, tapi saya belajar manage. Makanya selama pandemi ini saya seminggu sekali konseling ke psikolog saya, dan makin menemukan hal yang saya passionate, itu penting banget juga untuk kesehatan mental kita. Gitu. Jadi banyak cara bisa dilakukan lah. Ya pasti ngobrol sejam gini nggak cukup, tapi teman-teman dapat highlightnya ya, ada polanya, kita sadar, kita owning it, lalu kita lakukan cara-cara self-care itu dulu yang dilakuin. Mungkin nggak sih Mbak Anas kalau diri kita sendiri yang toksik terhadap diri kita sendiri? Tentu, kan kita ada mekanisme self-sabotage. Kita mensabotase diri kita sendiri. Tapi it didn't start with us. Ada bukunya tuh tentang transgenerational trauma. It didn't start with you. Kita dapat mekanisme menyakiti diri sendiri, baik secara emosi maupun yang udah sampai fisikal. Kita nggak tiba-tiba belajarnya. Itu pasti dari lingkungan kita juga. Tapi tadi cuma salahin lingkungan, kita nggak punya power nih teman-teman buat keluar dari toxic ini. Kita take ownership. Apapun yang terjadi sama saya sampai hari ini, itu berarti bagian dari perjalanan hidup saya. Tapi dari hari ini, mungkin dari sejak teman-teman mendengarkan video ini, saya tahu bahwa saya yang bisa mengeluarkan diri saya yang punya kekuatan buat diri saya untuk keluar perlahan-lahan, nggak harus tiba-tiba, dari lingkungan yang toksik. Dimulai dari saya belajar berelasi sama diri saya yang di dalam, bukan diri saya apa kata orang, apa yang dianggap baik sama lingkungan, tapi yang di dalam ini, yang suka bikin rasa-rasa nggak enak, itu karena mereka lagi mencari perhatian kita untuk didengarkan gitu. Tadi juga dia nanya gimana caranya supaya nggak jadi orang tua yang toksik. Itu tuh fokusnya bukan keluar, tapi fokusnya ke dalam. Ini juga satu mindset revolusi yang harus kita ubah di Indonesia, di mana kita sering banget dididik untuk peduli sama lingkungan luar dulu. Padahal anak-anak itu butuhnya kenal dulu sama diri mereka. Karena kita kebalik, sekarang orang udah dewasa, nggak mikirin diri. PSBB malah keluar, disuruh pakai helm, kagak pakai helm, pada buat kepalanya sendiri. Jadi ini ngaco semua deh. Jadi kalau kita mau punya relasi yang baik dengan anak kita, dimulai dari relasi kita sama diri kita sendiri dulu. Sudahkah tadi saya cukup bilang I love you ke diri saya? Kalau I love you aja masih terasa aneh, saya bersyukur sama diri saya yang hari ini. Atau saya merasa bangga sama diri saya hari ini karena gitu. Jadi kalau teman-teman ada lihat Instagram saya, di bagian highlight yang template, saya lagi bikin template tiap hari mengajak namanya inner talk habit. Itu juga salah satu cara self care yang teman-teman bisa pakai supaya kebiasaan punya inner talk yang positif ke diri sendiri. Karena memang teman-teman dari perkembangan otak manusia itu nggak didesain untuk bisa bahagia secara natural. Kalau kita mau bahagia sama hidup, bersyukur sama hidup, itu harus kita masukkan dengan sadar seperti vitamin. Dan ada cara-cara hidup yang harus kita lakukan supaya kita bisa bahagia. Tapi bahagia yang kita capai itu juga bahagia. Nah, jangan nganggap bahagia itu harus kayak level 9 atau 10 kayak di film-film. Enggak, itu juga bikin kita sakit hati lagi kalau mikir bahagia harus kayak gitu. Bahagia yang sehat, bahagia yang di tengah-tengah, yang good enough. Jadi sama, there is no perfect partner, nggak ada partner yang sempurna, there is no perfect mother or father. Kita juga nggak bisa jadi orang tua yang sempurna. Yang dibutuhin adalah just a good enough parent is already enough, just good enough partner is already enough, just good enough self, jadi diri yang cukup aja udah sangat cukup. Oke. Ini quote yang bagus banget nih, jadi quote of the day nih. Just good enough is good enough already ya Mas ya. Jadi standarnya tuh kita aja, dari diri kita sendiri aja, gak usah ngelihat dari omongan-omongan orang gitu ya. Nah Mbak Anas, saya mau tanya lagi. Ini kan kalau misalkan untuk self care, terus untuk kita self talk, dan tadi yang Mbak Anas untuk kita belajar, dan itu kan butuh waktu. Kita butuh waktu untuk kita bisa konsentrasi sendiri. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan ini ke orang tua yang memang tidak bisa memahami? Lagi kita tadi tuh ada yang bilang tuh, lagi kita mau belajar, lagi kita mau ini, diteriaki, digedor-gedor, dipanggil-panggil, nanti dibilang disuruh ini, suruh itu. Kalau nggak mau, bilangnya membangkang lah, durhaka lah. Gimana cara kita mengkomunikasi bahwa ini sangat perlu buat kita gitu? Iya, saya nggak punya saran lain selain please kontak konselor yang kamu percaya, karena nyari psikolog atau konselor tuh jodoh-jodohan, cocok-cocokan juga. Tapi ini adalah kondisi yang sekondisinya tuh kayak
luka bakar tingkat 3. Nah, Dokter Sandra pasti bisa jelasin deh, luka bakar tingkat 3 tuh memang nggak disaranin ngobatin sendiri. Beda kalau kita luka dikit pakai Tensoplast bisa, ini nggak bisa. Dan kalau kita belum punya pengalaman di lingkungan lain, kita akan ngerasa sesusah itu. Tapi kalau nanti udah dibantu, itu ketemu kok cara-caranya gitu. Kita juga kemarin sempat ngobrol ya Mbak, pengen bikin workshop dari perempuan berkisah ya, buat ini nanti kita follow up itu cara-cara yang maksudnya dari perjalanan saya sampai hari ini, kurang lebih saya butuh 1-2 tahun lah buat memproses ini. Tadi kan ada yang bilang, oh saya nggak percaya Mbak Anas pernah ngalamin kayak gini. Iya, belum lama kok saya survive dari situasi seperti ini. Jadi sangat mungkin teman-teman, kalau saya aja bisa, teman-teman juga bisa. Jadi nanti kita bisa bikin workshop salah satunya untuk membantu teman-teman punya guiding. Jadi untuk mengkomunikasikan ke orang tua itu lebih ke case per case ya, Mbak Anas ya. Itu harus tahu trik-triknya sendiri ya, kondisi di rumah gimana, terus kondisi karakter orang tua gimana, karakter kita gimana, itu cara mengkomunikasikannya beda-beda gitu ya tiap orang ya. Betul. Oke. Coba kita cek lagi pertanyaan dari teman-teman. Gimana kalau orang tua yang membanding-bandingkan antara anaknya? Nah, itu apakah juga berpengaruh tuh Mbak Anas di kedepannya? Nanti kayaknya sama ya, itu akan tadi intinya udah dijelasin sama Mbak Anas bahwa intinya adalah mencari validasi ya. Iya. Terus dan teman-teman, kalau teman-teman di sini yang mendengarkan masih single atau belum di committed relationship, please do your own work. Karena kalau kita kadang-kadang kita suka mikirnya kayak fairy tale, karena tipikal kita punya childhood trauma, kita mikir, oh kayaknya ada orang yang bisa save hidup saya deh, kayaknya ada yang bisa nyenengin saya. Nah, kalau ada pikiran kayak gitu, itu tanda bahaya teman-teman. Karena yang bisa nyelamatin diri kita hanya diri kita sendiri, yang bisa bikin kita bahagia terutama itu diri sendiri. Pasangan itu hanya menambah kebahagiaan kita, tapi kita nggak bisa ngegantungin 100% kebahagiaan kita sama pasangan, tuh bahaya banget. Itu bikin kita terjebak lagi di toxic relationship. Jadi kalau teman-teman, buat saya pribadi memilih menunda waktu pernikahan supaya saya benar-benar selesai dulu sama diri saya, sampai kalaupun masih ada, itu udah minimal lah, udah nggak separah-parah dulu gitu. Nah itu pesan untuk teman-teman yang masih single atau merencanakan pernikahan tuh, nggak usah diburu-buru, tapi nanti bentrok lagi sama Mbak Ana, sama orang tua, kamu kapan nikah? Iya, makanya benar-benar ini perjalanan kayak kungfu panda sih, kita harus belajar kuat sama diri kita yang di dalam dulu gitu. Tapi menariknya ya teman-teman, dari pengalaman saya, kalau ini kan kita sekarang nggak kebayang, aduh gimana ya kalau lingkungan makin nanya ina itu makin kita insecure. Tahu nggak konsep paradoksnya? Makin kita secure sama diri kita yang di dalam, kok entah kenapa lingkungan sekitar kita, orang tua kita bahkan yang kita selalu ketemu tiap hari dan kayaknya nggak mungkin berubah, mereka berubah loh. Sesederhana, saya tuh selalu ngerasa saya ini pasti dikadalin kalau kerja sama orang, pasti saya yang paling capek. Begitu saya belajar lebih menghargai diri saya dari dalam, self-care diri, kok sekarang saya ketemu orang-orang yang kerja itu kayak lebih enak gitu diajak ngomong. Saya bilang nggak bisa, nggak marah, terus kayak sama-sama bikin apa berhasil, kayaknya kok kayak gila ya, hidup berubah banget hanya karena saya self-care, investasi buat kesehatan mental saya gitu. Wah, itu jadi benar-benar tadi saran dari Mbak Anas itu kunci banget tuh teman-teman. Kita self-care, kita belajar mengenali diri kita sendiri, karena efeknya banyak banget ya Mbak Anas. Tadi mulai dari hubungan ke orang tua, hubungan ke pertemanan, ke tempat kerja, termasuk ke kehidupan diri kita sendiri, sampai ke pasangan kita ya. Oke. Kayaknya teman-teman pertanyaan yang lain sih kurang lebih mirip-mirip, terus ada yang kurang sesuai sama topik kita hari ini. Nanti tetap ikutin terus Instagram live-nya Mbak Anas, karena nanti pasti nyampe ke topik itu tuh. Atau nanti ikut tungguin kalau kita mau ngadain workshop self-healing ya, teman-teman. Tunggu. Self-care lah, jangan self-healing berat, self-care dulu. Oh, self-care. Oh, iya. Yang self-care dulu. Oke, Mbak Anas, kita udah tinggal sebentar lagi waktu kita. Ada penutup dari Mbak Anas atau kesimpulan, atau apa deh pesan buat teman-teman?
Iya, terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan ini. Saya yakin teman-teman yang sudah tertarik dengan isu ini pasti tidak kebetulan. Pasti teman-teman sangat sadar betapa isu relasi kita di masa awal kehidupan kita bersama ibu dan orang tua mempengaruhi konsep diri kita, keberartian diri kita di masa sekarang. Apa yang saya sharingin di malam ini hanya untuk pengetahuan mindset, tapi teman-teman perlu tahu kita yang take control atas hidup kita. Mulai dari cara self-care diri. Kalau pengen tahu cara self-care bisa lihat di highlight saya, itu yang saya banget. Atau teman-teman googling, ada 80 cara self-care, silahkan lakukan yang teman-teman rasa nyaman. Tapi self-care itu bukan kayak dulu orang krimbat, tapi doing the things, activity yang make ourselves the best version of ourselves. Jadi tujuan self-care adalah membuat kita menjadi makin seperti diri kita, makin ngerasa di sini tuh tenang. Nah, itu yang kita perlu latih. Download aplikasi Moodpath buat tahu tentang pola emosi. Kalau ada yang mau konseling dengan saya, bisa lihat di jadwal di 3 generasi atau di salah satu postingan saya. Saya nggak terima konsultasi di DM karena kalau teman-teman ada masalah biaya, lebih baik nanti kita bicarakan. Tapi jawabin chat itu saya nggak cukup energinya. Jadi mendingan kita set waktu, terus kita ngobrol, konseling di situ. Terima kasih, Dokter Sandra, itu dari saya. Makasih banyak Mbak Anas. Itu tadi highlightnya teman-teman. Kesimpulan dari pembicaraan kita pada malam hari ini adalah bahwa sangat benar ada hubungan yang sangat erat antara relasi kita, terutama perempuan, dengan siapapun pengasuh kita pada awal-awal masa perkembangan kita di masa anak-anak, khususnya kalau perempuan dengan ibunya yang nanti akan berimbas sebenarnya bukan hanya ke toxic relationship pada saat dewasa ya, tapi terhadap kesempatan hidup dewasa kita, mulai dari misalkan kita gaya-gaya pansos lah karena kita cari validasi di media sosial karena tidak dapat dari rumah, atau kita jadi di lingkungan kerja jadi orang yang iya aja, mau aja disuruh ini itu oke aja, jadi setengahnya diperbudak di kerjaan tapi stres sendiri. Terus nanti lebih parahnya lagi ke anak-anak kalau memang sudah menikah dan akan punya anak, karena urusan-urusan yang tidak selesai di dalam diri kita sendiri di bawah sadar kita. Nah, terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan sangat antusias sekali dengan isu ini. Ini termasuk semua yang sudah menyadari ya secara kesadaran di alam ini. Nah, tinggal teman-teman mengurusi yang di area bawah sadarnya tadi, seperti yang disarankan sama Mbak Anas tadi, self-care. Terus yang di pin komen ini nih, Ho'oponopono, ini teman-teman bisa cari di YouTube, silakan. Terus follow Instagramnya Mbak Anas, di highlight-highlightnya itu ada teknik-teknik yang bisa teman-teman lakukan untuk hari per hari, karena ini butuh waktu yang panjang ya, tergantung dari seberapa parahnya kasus per kasus, tapi butuh waktu yang tidak sebentar. Kalau teman-teman dibantu sama profesional atau caranya tuh terukur, 6 bulan hidup teman-teman berubah. Setahun hidup teman-teman teman-teman berganti kehidupan. Jadi ini kelihatannya emang kayaknya kan masa kecil tuh panjang, tapi kalau teman-teman tahu caranya, hidup teman-teman berubah dengan waktu yang terukur. Jadi nggak mungkin minggu depan berubah, tapi dalam 6 bulan teman-teman bisa mengalami hidup yang jauh lebih bahagia dari dalam dan tenang. Amin, amin. Kita doain buat semua teman-teman yang menonton akhirnya bisa mendapatkan perubahan hidup kalau diawali dengan upaya-upaya untuk memperbaiki diri gitu ya, Mbak Anas ya. Siap. Oke, Mbak Anas, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Kita nanti atur lagi untuk workshopnya ya. Ini kayaknya teman-teman udah pada yang antusias banget nih. Mudah-mudahan benar-benar kejadian nih kita bikin workshop. Oke, Mbak Anas, malam hari ini saya tutup. Terima kasih, sehat selalu ya. Terima kasih atas ilmunya, Mbak Anas. Selamat malam. Thank you, dong. Ya, sama-sama.